Lanjut Pak. Kita mulai ya Kak. Ya, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul untuk mengikuti kajian Senin malam seperti biasanya. Tak lupa sholawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, di mana atas perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan indahnya iman hingga pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu untuk membuka kajian Senin malam hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini saya ditunjuk sebagai moderator dan bersyukur sekali di kajian malam ini juga kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Tentunya nanti kita harapkan kajian yang disampaikan oleh beliau bisa menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita juga terhadap Rasulullah SAW. Nah, untuk itu sebelum kita mendengar kajian, mari kita dengarkan dulu wahyu ilahi dari Mem Elida Delviana. Kepada Mem Elida kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat-thayyibati minar rizqi qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisah. Qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamati kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bi khairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian ayat suci Al-Quran dari Mem Elida Delviana. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi kajian, ada baiknya saya memperkenalkan sedikit tentang pemateri kita malam ini. Beliau lahir pada tahun 1974 di kota Serambi, Mekah, dan menyelesaikan pendidikan dasar serta menengahnya di kota tersebut. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2001. Setelah lulus, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Maastricht University di Belanda dan lulus pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2015 beliau mendapatkan gelar doktoralnya di the University of Sydney, Australia, dan mendapatkan gelar PhD-nya di sana. Baiklah, mari kita sambut kehadiran Ibu Dr. Hajar Rosaria Indah, MSc, PhD. Beliau akan menyampaikan pemaparannya mengenai tentang bagaimana makan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Kepada Ibu, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu bi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, terima kasih Dek Rafika ya yang sudah memperkenalkan saya tadi, dan saya ucapkan salam kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini yang menjadi bagian dari cabang Muhammadiyah di Aikanopan ya, Labuhan Batu Utara. Dan yang saya cintai murid saya nih Dr. Ivan Eka Putra Nasution yang menghubungi ya. Ini kalau udah murid kesayangan yang menghubungi nggak mungkin kita tolak kan. Barakallahu fiik. Saya senang sekali bertemu kembali dengan murid saya yang rupanya sudah menjadi bagian dari pengurus Muhammadiyah di Labuhan Batu Utara, dan ini sangat menyenangkan ya, membahagiakan seorang guru ya, karena tidak hanya melahirkan dokter biasa-biasa saja, maksudnya gitu kan, tapi dokter yang menjadi kontributor ya dalam dakwah Islamiyah di mana saja dia berada. Ya, makasih Rifan sudah ngundang Kak Ocha. Izinkan saya untuk share screen ya. Jadi hari ini judul yang dititipkan pada saya itu merupakan judul yang sangat saya sukai ya, karena topik ini dekat dengan siapa saja saya kira, karena kita tiap hari makan ya, tiap hari mengkonsumsi makanan yang ini yang perlu kita teliti, apakah kita sudah mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW sehingga kita sehat gitu ya, ataupun kita perlu kembali merenungi ya. Gimana, udah kelihatan ya? Sudah Ibu. Sudah. Ya. Nih sampai berapa lama Dek Rafika? Sampai jam berapa waktunya? Insya Allah biasanya sampai 9:30 Ibu. Oh, oke. Saya sampai jam berapa? Ibu boleh pakai setengah jam. Setengah jam ya. 30 menit. Oke ya. Oke, nanti saya singkat biar sempat kita bertanya jawab ya, berdiskusi. Baik Ibu. Jadi diet ala Rasulullah SAW atau makan ya, cara Rasulullah SAW ini berbasis pada sebuah hadis ya, bahwa Rasulullah SAW menuntut kecintaan kita kepada beliau. Ya, min sahihil iman
ahabbu ma yuhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari tanda-tanda kalau iman kita tuh benar, iman kita tuh tidak menyimpang ya, adalah jika kita mencintai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau mencintai kebersihan, mencintai keindahan, mencintai kekuatan ya, sampai kepada makanan-makanan dan cara makannya, bukan hanya makannya apa tapi cara makannya bagaimana. Dan ini mudah sekali untuk kita terapkan karena nggak ada di antara kita yang tidak makan sama sekali ya. Insya Allah makan lah, walaupun puasa pasti sahur dan berbuka itu. Kenapa kita mencontoh Rasulullah SAW? Pastinya karena memang itu tuntutan kita ya, sebagai seorang Muslim, karena memang syahadah kita ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, gimana? Mohon maaf, itu PowerPoint-nya masih di judul. Oh, nggak jalan ya? Iya, Ibu. Apa yang nggak jalan? Mungkin lambat dia, makanya jadi nggak jalan. Oke, sudah Bu. Udah. Ya, jadi kenyataan yang kedua bahwa memang selain tugas sebagai seorang Muslim ya, karena Rasulullah SAW sendiri jarang sekali sakit. Ya, kalau dalam hadis-hadis itu kita lihat bahwa riwayat tentang sakitnya Rasulullah itu ada sekitar 5 sampai 7 hadis ya, yang sahih dan hasan gitu ya. Beliau sakit pada saat dibelah dadanya ya ketika kecil, kemudian pernah ada riwayat sakit ketika beliau itu dipanah oleh musuh ya, kemudian pernah beliau sakit gara-gara disihir oleh dikasih racun gitu ya oleh seorang wanita Yahudi, pernah juga beliau sakit karena giginya patah gitu kan dalam peperangan. Beliau sakitnya pada saat akan meninggal dunia. Jadi sekitar 5 atau sampai 7 ada juga beliau sakit lagi ihram ya, diminta berbekam di kepalanya. Nah, karena pada 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi sampai 63 tahun, 23 tahun itu hanya sedikit riwayat sakit. Nah, kalau kita coba riwayat sakitnya mungkin udah berderet-deret ya. Sebulan mungkin ada aja sakit ya. Sehingga kita mungkin harus mencontoh bagaimana sesungguhnya idola kita ya, qudwah kita, teladan kita di dalam Islam ini, bagaimana supaya jarang sakit ya. Nggak sakit sama sekali nggak mungkin ya, tapi kalau frekuensinya lebih sedikit kan itu berarti udah menjalankan amanah Allah ya terhadap tubuh kita yang juga dititip oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tubuh Rasulullah SAW sendiri merupakan contoh bagi kita ya, bahwa beliau itu memang tidak tinggi, tidak terlalu pendek ya, tidak gemuk. Nah, ini ya. Nah, kalau kita yang gemuk nih mungkin belum mengikuti ya. Dan juga tidak juga kurus ya, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama, padahal beliau itu tiap malam itu sholat tahajud ya, tapi tidak membuat wajahnya pucat kuyu gitu ya. Dan kalau tersenyum itu jarang sekali orang bisa sanggup mengatakan tidak atas perintah beliau ya. Jadi banyak sekali orang yang masuk Islam hanya karena melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan kekuatan beliau itu luar biasa, bahkan pernah menang gulat ya ketika ada seorang preman pasar Ukas ya yang namanya Rukanah itu, pernah kan dia bilang, Muhammad jangan ribut-ribut ya, kalau mau dakwah sama saya ayo adu gulat aja ya kan, kalau menang aku masuk Islam, kalau kalah kamu keluar dari sini ya, jangan pernah berdakwah di sini gitu. Nah, tapi Rasulullah SAW kemudian menyambut tantangan itu dan menang ya, Masya Allah ya. Jadi begitu kuatnya beliau sampai bisa mengalahkan Rukanah ya, preman pasar yang kalau kita tahu pasar itu, setiap pasar ada premannya ya, yang paling gede pasti badannya itu yang jadi kepala preman ya kan. Nah, dan dalam Islam juga makanya ada sebuah
terapi yang kita sebut dengan atadawau bil ghidha ya. Kata gizi itu kan dari bahasa Arab ghidhi ya, ghidha. Nah, jadi kita makanlah agar makanan itu menjadi obat ya. Dan jadikanlah obat kita itu adalah makanan kita. Ya. Dari mulai makanan berupa oksigen pagi-pagi ya, Rasulullah SAW kan mensunahkan kita kalau pagi-pagi itu buka seluruh pintu jendela ya supaya banyak oksigen segar, bahkan masih ada ozon ya, kalau jam 4 jam 5 itu masih ada ozon. Yang sekarang ada terapi ozon gitu kan, terapi oksigen dengan tekanan tinggi ya, dan sebagainya. Kalau sekarang untuk COVID itu dikasih oksigen yang tekanan tinggi, terapi hiperbarik gitu ya namanya. Dan kita juga disuruh mencegah penyakit dengan sikat gigi ya, menggunakan siwak untuk sikat gigi. Ini nggak sederhana nih Bapak Ibu. Jadi kalau saya ketika sekolah di Jogja itu, orang-orang yang stroke itu pada penyebabnya salah satunya itu adalah kurangnya kebersihan gigi. Jadi karena kebersihan giginya nggak bagus, ada bolongan ya, ada lubang yang tembus ke pembuluh darah, dan sisa-sisa makanan tuh bisa masuk lewat situ dan menyebabkan gumpalan ya. Penggumpalan itu bisa menyumbat ya di pembuluh darah yang kecil dan bisa menyebabkan stroke. Makanya ketika orang udah stroke, supaya dicegah supaya stroke ulang itu biasanya diterapi giginya. Jadi semua pasien stroke di Rumah Sakit Sarjito itu tempat saya sekolah dulu, semua diterapi giginya. Rupanya ada perbedaan nyata ya, penyembuhan stroke dengan dipelihara giginya dengan yang tidak dipelihara giginya. Jadi benar-benar masalah gigi itu penting sekali. Makanya Rasulullah SAW kan mengatakan bahwa kalau tidak khawatir ya menyusahkan umatku, akan aku wajibkan bersiwak ya. Tapi karena takut menyusahkan, jadi sunnah muakkad ya kan. Jadi sunnah yang sangat penting untuk kita jalankan. Udah banyak nih ya. Kita buka pintu pagi ya, bersikat gigi ya, dan juga yang lain-lain. Ini jalan nggak ininya? Jalan. Slide-nya jalan ya? Oke. Dan juga bagaimana kita melihat produk-produk makanan kita ya, jangan sampai ada kontaminasi dengan hal-hal yang haram, dan kalau di bawah haram ya syubhat, yang ragu-ragu gitu ya. Kita masih ragu-ragu nih, halal apa haram ya, haram apa halal ya. Kalau di daerah yang campur-campur dengan non-muslim ya, kita sangat-sangat harus berhati-hati. Seperti saya waktu di Jogja itu banyak sekali masalah sate jamu ya, rupanya sate anjing itu maksudnya. Habis itu mungkin kalau di ini ada babi ya, kalau di Sumatera Utara ya, saya lihat kalau jalan menuju Danau Toba itu banyak sekali ya pilihan-pilihannya, babi panggang, babi goreng, babi bakar ya, babi macam-macam. Nah kalau di Australia lebih banyak juga mereka malah makan buaya ya. Buaya itu dijadikan hamburger. Kemudian banyak binatang-binatang yang lain yang kalau ada orang Vietnam ya, tetangga saya dan kawan-kawan dekat anak saya itu biasanya makan ular ya, makan apalah macam-macam ya, binatang-binatang yang menjijikkan dan beracun gitu, dianggap perkasa gitu ya kalau bisa makan jantung ular tuh masih berdetak macam-macam kan. Bahkan ada yang makan janin ya, janin manusia itu. Dan itu kadang-kadang mengkontaminasi juga kita. Misalnya sekarang kan banyak yang kolagen lah ya, pakai jadikan make up, jadikan krim-krim ya. Ibu-ibu nggak tahu asalnya dari mana kan, dari bangkai kan, dari ya mungkin sapi, tapi ya disembelih tidak dengan
atas nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi salah satu makanan yang juga haram untuk kita konsumsi ya, apalagi kita pakai sehari-hari. Belum lagi produk-produk babi yang bertebaran ya, banyak sekali dari masalah cuman memang fresh babinya sampai kepada vaksin dan macam-macam yang ada menggunakan enzim babi ya. Itu semua adalah hal yang perlu kita jaga betul supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan penyakit. Bahkan sekarang banyak sekali obat-obatan ya. Saya obat stroke itu ada Lovenox gitu ya. Dulu ada insulin juga yang dibuat dari babi ya, N-insulin, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang rata-rata orang menggunakan humulin ya, atau dari bakteri ya. Jadi sudah halal. Bapak Ibu sekalian, selain mencegah dari yang haram, kita juga berusaha untuk melakukan ya apa yang Rasulullah lakukan. Misalkan sarapan ya, beliau biasanya memulai hari itu dengan madu ya, campur air. Nah, jadi kita tahu bahwa madu yang banyak disebut dalam surat An-Nahl ya, surat ke-16 itu, Masya Allah, banyak di situ kan disebutkan banyak makanan yang berguna ya, beraneka ragam warnanya dari perut lebah. Ternyata sekarang kita baru tahu, oh berarti bukan cuma madu. Ada bee pollen ya, ada royal jelly namanya ya, ada resin, ada propolis, macam-macam yang ada di dalam perut lebah itu. Nah, sekarang kita baru tahu maknanya. Kalau dulu orang nggak paham ya kita percaya aja, beriman aja. Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa banyak manfaatnya, banyak beraneka ragam, kita percaya. Tapi sekarang kita buktikan, propolis pun ada macam-macam, madu pun ada madu dari pohon kopi, ada madu dari pohon coklat, ya, madu dari berbagai macam bunga, ya, bahkan ada madu-madu khusus gitu kan, yang diternakkan dengan tumbuhan tertentu dan punya khasiat tertentu juga. Nah, ini saya buktikan sendiri ya, banyak sekali pasien-pasien saya yang banyak masalah mah gitu ya, masalah gastritis, radang di lambung, tukak di lambung, itu diterapi dengan madu ya. Nah, memang 90% sakit mah itu kan dari pikiran ya. Jadi kita terapi pertama ya terapi harus dengan masalahnya ya, psikosomatis kan itu, jadi masalah psikologisnya dicoba meningkatkan daya kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah. Nah, sisanya adalah mencoba mengobati luka-luka yang sudah terlanjur terjadi di lambung. Ya, untuk masa depannya ya mereka harus menggunakan cara yang baik ya untuk makan dan memilih makan makanannya. Tapi kalau udah terlanjur ya udah kita kasih madu dicampur air hangat ya, minumnya minimal 2 sendok makan madu itu sebelum makan, kira-kira 30 menit ya. Supaya madunya itu yang mengandung banyak prostaglandin, dia bisa menyembuhkan luka-luka. Baru setelah dilapisi oleh madu baru masuk makanan gitu. Jadi madu jangan diminum setelah makan ya. Jadi justru sebelum makan supaya lebih efektif ya. Kalau udah setelah makan kan udah campur-campur sama makanan ya. Jadi kurang optimal gitu fungsinya. Kemudian juga kalau duha Rasulullah SAW itu biasanya makan kurma. Nah, ini kurma yang ada di Madinah kan banyak kurmanya ya. Ada kurma, ada sekitar lebih dari 90 jenis itu kurma di sana. Jadi waktu itu kurma ajwa adalah kurma yang kurang baik ya kualitasnya. Tapi kemudian karena Rasulullah SAW menyebutkan ya, memberitahukan kelebihan kurma ajwa nih bisa menghilangkan sihir ya, bisa membuat cerdas anak-anak gitu kan. Cukup 7 kurma ajwa setiap hari ya. Akhirnya nilai kurma ajwa sekarang bisa lebih dari 100 rial gitu kan per kilogramnya. Nah, dan manfaat kurma ini sudah banyak diteliti oleh jurnal-jurnal ya, bahkan
dijadikan makanan untuk astronot ya, karena lengkap sekali zat gizi yang ada di dalamnya ya. Kayak disebut nakhl ya, ada rutop kalau kurma yang masih muda ya. Kemudian juga ada Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang cuka. Nah, manfaat cuka zaitun ya, ternyata memang banyak penelitian sekarang tuh yang saya baca ya, menghilangkan radang pada sendi ya. Cuka, terutama cuka dari buah-buahan ya, bukan cuka hasil kimiawi ya, bukan dari pabrik, tapi dari pabrik juga, tapi pabrik dari buah-buahan ya, dibuat cukanya. Buah tin dan buah zaitun. Nah, ini juga merupakan makanan sehari-hari yang luar biasa, banyak sekali manfaatnya ya, bahkan di dalam Quran didapatkan surat khusus ya, watini wa zaitun, di dalam surat tin. Dan zaitun, buah zaitun itu disebut lebih daripada 7 kali, sedangkan tin itu cuma sekali ya. Jadi 1:7 dikatakan kalau kita punya menu ya, menu kita itu sudah seperti perbandingan zat gizi dalam tin dan zaitun itu, maka menunya sudah seimbang. Nah, itu ada satu ahli yang mengatakan begitu. Ya, kalau Rasulullah SAW berpuasa, beliau berbuka puasa itu dengan susu dan kurma. Ya, jadi subhanallah, saya punya pasien bekam tuh, saya bekam waktu selama di Australia. Sambil belajar saya juga bekam, tapi karena waktu saya sempit ya, akhirnya saya menerima panggilan aja, saya pergi ke rumah-rumah orang. Jadi kalau pas saya puasa itu, pernah saya puasa beberapa kali itu ke rumah orang Arab, itu begitu dengar saya puasa langsung mereka menyiapkan buka puasa ya. Jadi biasanya buka puasanya selalu begitu, ada kurma direndam dalam susu hangat ya. Jadi dia panaskan susu sedikit, dihangatkan nggak panas banget. Habis itu kurmanya dikupas, dimasukkan dalam susu. Wah, itu lezatnya luar biasa, Pak. Dan habis itu kita nggak perlu makan, itu rasanya udah kuat ya, udah kuat untuk waktu itu biasanya saya bekam rame-rame ya, 4-5 orang di keluarga itu ya, nggak perlu makan dulu, itu udah mengganti energi yang habis ya. Itu sudah tadi udah pagi-pagi ya, snack duha, makan siang, makan malam ya. Makan malam Rasulullah SAW itu biasanya makan sayur-sayuran atau dikenal dengan sanna wa sannut. Sekarang banyak dikemas jadi obat ya. Nah, ini adalah konsumsi serat yang bagus ya untuk kita dan bagi usus kita. Serat-serat itu kan tempat lengketnya semua kolesterol ya, lemak-lemak. Itu kalau kita kekurangan serat akan terjadi perlambatan dari gerak usus. Nah, kalau terlalu lambat nanti lama-lama jadi kanker karena kotorannya lambat sekali keluar ya. Nah, kanker usus besar ini termasuk salah satu kanker yang menghinggapi orang-orang yang jarang makan sayur ya. Nah, jadi ini harus kita perbaiki dengan mengikuti pola makan Rasulullah SAW, makan sayur kalau malam gitu ya. Dan kalau ada pesta atau ini tertentu saja beliau makan yang namanya sarit ya, yaitu daging gitu yang dikasih krim susu gitu. Itu tapi jarang-jarang beliau makan. Jadi bertentangan dengan pemahaman bahwa Rasulullah SAW suka paha kambing. Ya, memang beliau suka paha kambing, tapi makannya jarang-jarang, bukan tiap hari. Itu hanya perayaan atau kenduri lah istilahnya kita ya. Ada perayaan-perayaan baru beliau makan, bukan makanan sehari-hari beliau. Nah, makanan sehari-hari beliau ya seperti tadi itu ya, sanna wa sannut, makan kurma, bahkan pada tawanan perang itu kan pernah kita dengar hadis bahwa para tawanan itu disuguhi roti ya, dikasih roti, tapi mereka melihat penjaganya kok makan kurma ya, kan kurma aja, kurmanya juga kurma jelek gitu, bukan kurma bagus, sedangkan mereka makan roti. Mereka bertanya akhirnya pada penjaganya, kenapa kalian makan kurma saja sedangkan kami dikasih roti, kenapa kalian nggak makan roti dengan kurma gitu kan.
kata mereka menjawab, kami makan seperti Nabi kami makan. Jadi Rasulullah SAW justru makan kurma. Bahkan kan ada hadis sahih yang mengatakan bahwa pernah mereka menyaksikan sebulan ya dapur Rasulullah SAW itu tidak berasap. Artinya tidak ada roti yang dibuat ya. Mereka hanya makan kurma saja. Jadi itu merupakan hal yang rutin, yang jarang-jarang tuh ya yang sari tadi yang ada dagingnya gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, selain tadi kita udah belajar soal makan-makannya, apa saja yang dimakan ya, tapi Rasulullah SAW ternyata bukan hanya mengajar tentang apa yang kita perlu makan, tapi bagaimana memakannya, ya, bagaimana mengeksekusi ya makanan itu juga mempengaruhi kesehatan kita, ya, bagaimana kita harusnya makan dengan tenang, ya, tidak berlebihan, makannya cukup seakan-akan jika perut kita dibagi 3 gitu ya, maka ada makanan, ada minuman, kemudian ada tempat angin gitu ya. Jadi kalau kita udah sendawa itu berarti anginnya udah keluar dan itu tanda-tanda perut kita udah terlalu penuh. Beliau juga mencontohkan dalam banyak hadis ya, mungkin nanti bisa dilihat di blog saya rosariaindah.wordpress.com. Di situ ada materi ini secara lebih panjang ya, lebih detail tentang bagaimana kita penting sekali untuk mengikuti cara Rasulullah mengunyah ya. Nah, ini juga penyebab orang sakit mah itu gara-gara mengunyahnya itu sedikit sekali langsung didorong pakai air ditelan gitu kan. Kita sering gitu kan, buru-buru, apalagi misalnya mau pergi kerja ya, anak-anak pun kita suruh buru-buru gitu, ayo cepet ini ya bapak udah telat ini gitu kan. Seringkali kita buru-buru sehingga menjadi kebiasaan dan itu contoh-contoh cara gaya hidup yang nanti akan merusak usus kita. Rasulullah SAW meminta kita mengunyah itu sampai 33 kali. Jadi kunyah dulu 33 kali, baru habis itu telan ya. Minumnya kapan? Minumnya setelah makanan semua selesai. Nah, sekarang baru kita tahu ada orang Jepang itu yang meneliti bagaimana enzim ya di dalam perut itu, di dalam lambung itu bekerja ya. Kalau enzimnya cepat dicairkan, didilusi ya, dicairkan, dilarutkan dengan air itu nanti jadi nggak optimal ya, tidak optimal dalam memecah berbagai komponen makanan. Karena itu kita minum tuh jangan di tengah-tengah makan ya, setelah makan baru kita minum. Di dalam makan itu kita ngunyah dengan baik, jadi sampai lembut sekali dan bercampur dengan air ludah kita dengan baik, dengan betul-betul tercampur sehingga ada enzim juga ya. Itu dokter Rifan bisa nerangkan lebih lanjut nih nanti. Bagaimana enzim itu luar biasa Allah ciptakan ya, kita sendiri nggak bisa ciptakan. Allah yang menciptakan lewat kelenjar yang besar di sini ya, di bawah lidah, di pangkal tenggorokan ya, dan di situ kemudian menghasilkan zat-zat yang bisa memotong-motong makanan kita sehingga sudah terasa manis ya waktu kita makan itu udah terasa manis. Kalau udah nasi udah dimakan, roti makan, kemudian jagung dan sebagainya udah terasa manis, baru kita telan. Nah, dengan demikian lambung kita nggak capek ya, nggak lelah, nggak terlalu lelah dalam memotong-motong makanan itu ketika gigi kita sudah memperhalus ya potongannya. Nah, kemudian juga kombinasi makanan ya, Rasulullah SAW memperhatikan juga kondisi kita dalam mengkombinasi makanan. Misalnya janganlah kita makan makanan darat dengan makanan laut gitu ya, dicampur. Cukup satu aja menunya ya. Kalau makan ayam ya ayam aja gitu kan, ikan aja gitu, udang aja. Nggak usah kita kayak orang yang menjadikan perutnya itu sebagai kuburan hewan ya. Semuanya kayak orang di Kenduri itu ya. Ada ayam goreng diambil, ada rendang ambil, ada ikan asin ngambil, telur asin ambil ya. Itu menyebabkan perut kita jadi terlalu penuh ya, dan juga terlalu banyak jenisnya. Sehingga itu menyebabkan sulit untuk dicerna ya. Bapak-bapak Ibu sekalian, dan ini ada gambar ya bagaimana perut kita ya, ini lambung kita, habis itu ada contoh di bawah gambar itu adalah tukak lambung ya, luka ya seperti borok di lambung kita. Itu akibat
iritasi lambung terus-menerus ya kayak tadi karena terlalu lama makanan di situ karena susah dicerna ya, kemudian karena masih harus dipotong-potong ya karena pas di mulut terburu-buru untuk ditelan ya. Ibu mohon maaf gambarnya belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Iya Ibu. Udah nih. Kayaknya lamban ininya ya. Belum, satu lagi deh. Satu lagi adalah bagaimana Rasulullah SAW membuat hilbah ya. Itu adalah satu halba ya. Kalau di Aceh, saya nggak tahu di Labuan Batu apa panggilannya. Halba ya. Itu juga salah satu makanan yang baik sekali untuk ASI ya. Untuk hormon ya perempuan dan sebagainya itu sangat baik dikonsumsi ya. Masih banyak yang belum dijelaskan di sini. Saya kira ada bitih atau timun-timunan ya, ada yaktin, ada labu ya, ada habas sauda, ada kustul hindi. Itu banyak sekali dan ilmunya itu luas sekali. Nggak mungkin disampaikan hanya dalam waktu yang singkat. Namun inilah cukuplah untuk menjadi motivasi kita untuk belajar lebih lanjut dan juga mempraktekkan apa yang udah kita tahu sekarang. Insya Allah saya yakin sekali bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mempraktekkan ini akan jarang bertemu Dokter Irfan. Maksudnya jarang bertemu dalam rangka berobat ya, tapi mungkin bertemu dalam harapan atau kajian ya. Jangan sedih ya Rifan ya, kita malah senang ya kalau ada pasien-pasien kita itu sehat gitu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya untuk mengingatkan kembali ya untuk menjaga kesehatan. Untuk sementara ini saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan kajian dari Ibu Rosa. Alhamdulillah tadi pemaparan kajiannya sangat jelas sehingga itu bisa menjadi recharge ilmu untuk kita. Bagaimana pola makan yang baik, anjuran-anjuran apa saja yang seperti dilakukan Rasulullah SAW. Selanjutnya kepada Bapak Ibu peserta kajian malam ini, jika ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin tadi sambil menunggu pertanyaan, tadi ada banyak di blognya Ibu ya, di rosariaindah.press.com, betul Ibu? Ya, .wordpress. .wordpress, oke. WordPress.com. Ya, nanti boleh dibaca di situ banyak. Ada sumber-sumbernya juga ya, referensinya. Mungkin saya kira itu termasuk artikel saya yang paling banyak dibaca orang di blog itu, ya. Terakhir kali pokoknya saya kayaknya nulisnya 2 tahun itu udah sekitar 10.000 yang baca. Jadi mungkin itu artinya minat orang untuk mencari tahu soal bagaimana sih sebenarnya Nabi makannya gitu ya. Kenapa kita nih orang Islam nih banyak banget yang sakit mah gitu kan. Ternyata ada gitu cara solusi ya dalam mencegah maupun mengobatinya. Ya, baik. Baik, dari peserta kajian malam ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mumpung di sini ada ahlinya nih soal bagaimana pola makan yang baik itu, begitu ya Ibu? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau mungkin baru ada pertanyaan ini karena udah larut kan orang mungkin udah capek ya. Ada Dokter Irfan di situ. Insya Allah bisa menjadi narasumber ya. Kan ngerti gimana caranya. Baik, itu sepertinya ada Ustadz Zulkifli yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Jul. Iya Bu, kami sangat senang kalau seperti madu itu sangat kami harap memang. Cuman kenyataannya yang sudah saya alami
sering kena madu yang tidak asli. Nah itu Ibu. Nah ini jadi masalah sekarang ini. Di situ masalahnya Bu. Kalau madunya kami sudah yakin, tapi ketika saya beli, baru-baru ini saya tunjukkan ahlinya, dia bilang merah, ini bukan madu. Nah, jadi memang di situ kendalanya Bu. Iya itu Bu ya. Apalagi kalau dia madunya terbuat dari unsur-unsur kimia, apakah itu benar itu Bu? Madu itu bisa dibuat dari bahan-bahan kimia dia. Iya itu ya Bu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh saya jawab ya, Dera Fika ya. Jadi ini banyak sekali pertanyaan seperti Ustadz Jul ini. Jadi saya ceritakan pengalaman ya. Jadi saya dulu pernah jadi direktur rumah sakit waktu tsunami itu ya. Waktu tsunami itu banyak sekali orang yang lukanya itu luar biasa ya. Lukanya itu sampai membusuk ya. Lukanya itu sampai hitam gitu ya. Susah sekali untuk sembuh gitu. Dengan pengobatan biasa pun antibiotik udah kita kasih macam-macam obat ya, penumbuh jaringan itu tidak bisa. Nah, jadi salah satu karena kami dari Bulan Sabit Merah Indonesia itu kan Islami ya, kami dokter-dokter yang banyak menekuni hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya ingat sekali Dokter Basuki waktu itu dari Jakarta ya, beliau datang khusus ke Aceh, dilihatnya banyak sekali luka-luka yang nggak bagus ya, penyembuhannya dengan obat-obat biasa, maka beliau menyuruh diberikan madu ya. Diberikan madu. Awalnya kami kasih madu yang bagus, tapi kemudian lama-lama susah, stok madu susah. Akhirnya madu rasa pun ya, madu rasa lah, madu macam-macam lah, madu yang murah-murah itu pun kami tanya, Dok, ini bagaimana ini? Madunya nggak asli nih. Kata Dokter Basuki santai aja, dia bilang, ya walaupun enggak semua 100% madu kan adalah 30-40% dia bilang kan, mungkin yang lain tercampur air gula, tapi masih ada madunya itu, nggak apa-apa, oleskan aja terus katanya kan. Masya Allah, betul apa yang dikatakan beliau. Apa kami oleskan itu cepat, jauh lebih cepat daripada mungkin 3 atau 4 kali lebih cepat sembuhnya daripada dikasih hanya dengan obat-obatan dari dokter. Obatnya tetap diminum ya, tapi untuk obat yang untuk di kulitnya itu, di tulang yang sudah nonjol, kadang-kadang keluar fraktur terbuka ya, udah direparasi kemudian dimasukkan tapi kemudian tidak sembuh bekas lukanya itu, dikasih madu, insya Allah ya, alhamdulillah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri sembuh. Ada lagi Ustadz Jul, kawan saya itu membawa seorang pasien diabetes ya, diabetes sudah gangren, artinya udah bau, dia berdiri di pintu klinik saya itu, di dalam saya duduk itu sudah tercium. Ya, dia datang, tangannya itu digendong pakai kain gendong. Saya pikir dia gendong bayi, rupanya bukan, gendong tangannya. Tangannya itu sudah bengkak dan bau itu ya. Jadi dia bilang saya diabetes ya, dan semua obat sudah, insulin pun sudah, tapi bandel gitu ya ininya. Gulanya itu, kadar gulanya tetap tinggi dan dia udah nggak tahan lagi karena bau dan sakitnya ya. Terus saya bilang, ini tetap dikontrol aja, insya Allah, dan oleskan madu. Wah, subhanallah. Pada hari ke-7 itu dia telepon saya ya. Dia telepon, dia bilang, Dokter Ocha, terima kasih sekali. Itu kejadiannya 3 hari setelah itu saya sakit sekali ya. Akhirnya saya gunting lah jaringan yang kotor-kotor itu. Ada bidan ya, adiknya tuh, adik kandungnya bidan. Nah, kemudian digunting lah kotor-kotor, kemudian oleskan madu lagi. Seminggu kemudian dia kempes, tidak bengkak lagi. Tadinya tuh otot-ototnya itu udah kelihatan ya, karena sudah sudah terkupas ini kulit ini ya. Tapi kemudian sudah muncullah kulit yang baru setelah diolesi madu itu. Saya bilang, inilah apa yang saya pelajari, memang demikian, dia membuat luka-luka itu ada granulasinya ya, jaringan barunya itu lebih bagus. Nggak apa-apa, oles terus. Itu bukan itu aja, banyak pasien saya lain yang gagal di operasinya ya, operasinya itu bernanah atau tidak bagus ya menutupnya, kita olesi madu. Ada yang kena paku ya, jarum besarang di dalam, udah diambil jarumnya tidak sembuh juga, olesi madu. Saya bilang, madunya nggak asli, nggak apa-apa, masih ada juga yang asli-asli sedikit itu, saya bilang kan. Masih ada yang asli-aslinya sedikit, nggak apa-apa, insya Allah bisa.
dibekali dengan doa ya, keyakinan, ketenangan, insya Allah. Jadi Ustaz Jul nggak usah khawatir. Saya kira kalau masih ada mau sikit-sikit lah 20-30% nggak apa-apa, minum aja terus. Kalau kita cari harus asli kali pun di mana kita cari kecuali kita piara sendiri. Ya kan? Ini kawan saya yang PhD dari Jerman, dia udah ini kawannya Rifan juga, Liza Fatiriani namanya. Itu suaminya itu dari Jerman dan satu sekolah di Belanda sama saya. Pulang ke Aceh dia jadi dosen, tapi karena banyak nganggur selama COVID ini kita daring ya. Jadi dia mulai beternak tawon ya. Apa namanya madu tawon kalau di Labuan Batu? Iya Bu, ada tuh ternak lebah. Ya, ternak tawon ya, madu tawon. Ya. Kalau kami bilang di Aceh namanya kalau madu biasa Iuno. Ini apa ya namanya? Saya lupa kok malah. udah blank nih. Jadi ada khusus namanya tuh. Dia hanya sedikit ya dihasilkan, tapi asam dia rasanya. Nah, itu saya suka sekali. Itu bagus sekali buat jantung ya. Jadi untuk mencegah pembekuan darah ya dan memblok. Kadang-kadang kan serangan jantung tuh gara-gara pembuluh darah jantung itu kan tersumbat. Nah, jantung koroner ya. Jadi waktu COVID ini saya kan sesak ya dan tensi saya tinggi sekali, mungkin di dimernya tinggi ya, saya nggak tahu, saya nggak periksa, saya minum aja itu madu tawon itu, subhanallah itu memang menurunkan tekanan darah ya, dan juga ya rasa-rasa berat dan sesak itu berkurang. Jadi saya kira kalau saya pingin juga belajar sama dia, katanya ada komunitasnya ya, bikin madu sendiri. Kalau kita ragu-ragu nih madu yang lain nggak asli-asli, ku buat aja sendiri gitu kan. Insya Allah itu lebih aman bagi kita dan mungkin Ustadz Jul nanti bisa kaya raya nih dari madu kan. Insya Allah. Iya Ibu. Thank you very much. Jazakillahu khairan Ibu. Barakallah wa fiik. Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih Ustadz Ju. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Nanti ilmu apa pencegahan serangan jantung ada sama Dokter Rifan itu. Skripsinya saya ingat soal serangan jantung itu. Ya, udah dibagi belum Rifan ilmunya? Alhamdulillah kalau yang kajian daring ini sudah 2 kali jadi pemateri. Oh, Masya Allah. Sering juga sharing. Kesehatannya? Ya, Insya Allah kedepannya setiap malam Sabtu kita kajian kesehatan terkait. Ya. Kalau soal madu nanti minta Liza tuh cerita gimana caranya beternak ya. Luar biasa tuh di halaman sendiri dia. Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau memang sudah tidak ada dan penjelasannya dirasa cukup, mungkin bisa kita cukupkan untuk malam hari ini. Ya, makasih Deriva. Cukup? Bapak, Oke. ada yang bertanya, Pak? Oh baik, mungkin ada Bu Elvi itu yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu yang tadi sudah banyak memaparkan mengenai pola makan sehat, baik yang berserat. Di sini saya menanyakan yang sederhana aja Bu ya. Apa ada makanan yang menyebabkan tekanan darah tinggi gitu? Karena saya sering mengalami tensi tinggi. Jadi kemudian resiko tekanan darah tinggi ini bagaimana Bu ya terhadap
apa Ya. Oke, baik. Mungkin saya bisa ini kan makanan apa yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan resiko darah tinggi. Mungkin seperti itu ya, Ibu. Makasih. Assalamualaikum Ya, oke. warahmatullahi Terima kasih Bu Silakan, Elvi. Silakan Ibu. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Nah, saya juga darah tinggi, Ibu juga darah tinggi ya. Jadi setelah kita belajar Bu ya, itu 60% darah tinggi itu nggak tahu penyebabnya apa. Ya, tidak diketahui penyebabnya apa. Namanya hipertensi esensial. Ya, nggak tahu apa sebabnya ya. Apakah karena makan, apakah karena kurang olahraga, apakah karena berteman sama perokok ataupun apa, itu tidak diketahui 60%. Nah, sisanya 40% ini baru ada yang kita tahu sedikit-sedikit. Jadi ilmu tentang ilmu darah tinggi ini memang masih banyak misterinya. Ya, walaupun banyak orang ya, banyak penelitian juga ya, tapi sangat sedikit ilmu kita untuk memanagenya. Salah satunya adalah yang banyak diketahui adalah penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah ini pun penyebabnya banyak ya. Bisa karena kurang bergerak ya, jadi kurang elastis gitu ya. Kan pembuluh darah kita ini kan seperti pipa, tapi pipanya kayak karet ya. Jadi bisa melebar, bisa menyempit ya. Nah, ketika dia jarang dibuat olahraga, jarang aliran darahnya itu cepat dan banyak, maka dia jadi kaku ya, jadi kaku, jadi susah agak melebar. Akhirnya kalau menyempit, nah akhirnya tekanan tinggi. Macam kita kalau kita menyiram bunga kan, air dengan selang ya, dengan selang itu kan kita supaya airnya mancur jauh itu kan kita tekan ya. Kita beri tekanan selangnya sehingga cerut keluar gitu kan, jauh dia bisa kita siram. Nah, seperti itulah pembuluh darah kita seperti selang itu, sering ditekan ya, baik dari luar maupun dari dalam, disumbat dengan lemak-lemak, kolesterol ya, itu juga menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Kalau kita ada pikiran ya, banyak pikiran yang menyiksa, malam-malam kita berpikir, siang-siang kita berpikir ini anakku macam mana, suamiku macam mana kan, suaminya juga berpikir ini istriku macam mana, pekerjaan ini ya kan, dan sebagainya itu juga membuat pembuluh darah menyempit. Nah, karena dari itulah, karena minimal ada itu ya, karena kurangnya olahraga ya, karena kita makan makanan yang banyak kolesterol tapi kurang serat ya, tadi kolesterolnya harusnya dibuang ya, diikhlaskan ya, jangan sampai kita kolesterol itu karena pelit kita tahan aja dalam tubuh kita ya. Harusnya kita ikhlaskan, keluarkan. Bagaimana cara dikeluarkan? Harus banyak serat, harus tempat menempel dia ya. Kalau nggak ada tempat menempel, dia tidak bisa keluar dari feses, dari kotoran, dari BAB kita. Maka harus kita makan, kalau kita makan kolesterol, kita makan juga sayur-sayuran ya, sebagai tempat melekat. Mobilnya ya, ibarat kolesterol itu penumpang, harus ada mobilnya untuk dia berjalan keluar. Nah, yang ketiga itu masalah pikiran, masalah stres, masalah bagaimana memanage tekanan-tekanan di sekitar kita. Itu yang 40% yang kita tahu, ya kan? Nah, manage yang lain adalah kita manage dengan berbekam. Nah, ini sebenarnya topik seminar sendiri. Biasanya saya pisahkan ya. Rifan dan kawan-kawan dulu pernah ya saya demonstrasikan ya. Bagaimana berbekam. Kata Rasulullah SAW, asyifa'u fi thalatha. Namanya obat itu ada 3. Yang pertama adalah syurbatul asal, minum madu. Ya. Yang kedua adalah syartah mihjam atau sayatan pembekam. Ya. Dan yang ketiga kayatun nar, dan sundutan api. Nah, tapi tidak berhenti di situ. Rasulullah SAW melanjutkan wa anha ummati anil kai, tapi aku melarang umatku untuk berobat dengan sundutan api. Jadi tinggal 2 ya, tinggal minum madu. Yang terbaik itu pengobatan adalah minum madu, dan yang kedua adalah syartah mejam, disayat dengan bekam. Nah, ini kawan-kawannya Rifan, ini ada 7 orang yang skripsi di bawah bimbingan saya ya. Jadi ada yang saya kan buka praktek bekam ya. Ada 70 waktu itu
sebenarnya lebih, tapi akhirnya ada yang tidak lengkap ya, datanya dibuang. 70 lebih pasien saya itu diambil darahnya sebelum, sesudah, dan ketika bekam itu ya, diambil pada 3 titik. Nah, ada di antara mahasiswa itu tugasnya lain-lain. Satu, menilai bagaimana kadar kolesterol sebelum dan sesudah bekam. Ada yang menilai asam urat ya, sebelum dan sesudah bekam. Ada yang menilai gula darah, kadar gula darah sebelum sesudah bekam. Ada yang menilai tekanan darah ya, sebelum dan sesudah bekam. Ada yang menilai butir-butir darahnya, butir-butir darah merah ya. Nah, ada yang menilai butir-butir darah putih ya. Ada pula yang menilai bagaimana hemoglobinnya, kadar hemoglobin. Ada yang menilai bagaimana kalau diteruskan 2 minggu, itu bagaimana tekanan darahnya. Ya. Jadi kesimpulannya Bu Elvi, subhanallah ya, saya sendiri kaget gitu ketika melihat hasilnya. Awalnya itu masalah tekanan darah ini kan, bingung kita lihat. Ya. Ini ada yang naik, ada yang turun. Kenapa ini ya? Kok datanya ini nggak bagus? Akhirnya saya bilang, coba kelompokkan. Dek, coba dikelompokkan antara yang hipotensi, yang tekanan darahnya rendah, ada yang normotensi, yang tekanan darahnya normal, ada yang hipertensi, ada yang tekanan darahnya tinggi. Ya, coba dipisah dulu. Kemudian kita lihat lagi datanya, ya, reevaluasi lagi. Ternyata setelah kita lihat hasilnya, nah ini yang lucu, yang tekanan darah rendah ternyata menjadi naik, menjadi tekanan darah normal, ya. Yang normal dia tetap normal, yang tinggi itu mengarah kepada normal, jadi turun mereka. Nah, jadi luar biasa ya, cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ini tidak membuat semua tekanan darah turun. Nah, makanya tidak ada yang pingsan habis dibekam. Ya, kalau bekamnya betul itu tidak ada yang pingsan. Nah, kecuali dia belum makan udah 12 jam gitu mungkin pingsan ya. Nah, jadi saya lihat, wah ini yang tekanan darah tinggi, 98% itu turun. Baik dia 10 mili atau 20 itu, tapi turunnya nggak banyak-banyak. Satu kali bekam tuh turun 10 gitu ya. Turun 15 atau 20 paling banyak. Ya, paling besar. Nggak ada yang turun 30, 40 itu nggak ada. Ya, turunnya sedikit. Nah, nanti biasanya saya bekam sampai 6-7 kali itu kalau tekanan darahnya 170 itu jadi normal. Ya, nah, ini dibuktikan dengan ada yang satu lagi mahasiswa saya itu 2 minggu sekali dia ambil lagi, dia bekam dan ambil lagi tekanan darah. Itu bisa 6 kali dibekam atau 7 kali, bervariasi ya. Itu kembali normal tanpa obat sama sekali. Ini biasanya memang pasien-pasien saya ini orang yang bandel ya, orang yang nggak mau minum obat, atau udah bosan minum obat seumur hidup. Jadi dia udah bosan, udah malas sekali dan banyak sekali efek samping. Misalnya dia minum captopril tuh jadi batuk-batuk gitu ya, minum nifedipin, amlodipin jadi pusing-pusing, jadi hoyong. Makanya kemudian mencari terapi alternatif. Nah, subhanallah saya lihat hasilnya itu sangat menjanjikan. Saya sendiri tekanan darah saya ini tinggi ya, 150, 140 itu. Kalau dibekam teratur itu normal. Ya 120. Saya bekam nih sekarang sebulan sekali. Yang bekam anak saya nih karena nggak mungkin kita bekam sendiri kan. Harus bekam ini. Kawannya Rifan nih udah buka klinik bekam di Banda Aceh nih dan sangat laris saya lihat ya, banyak sekali. Saya senang sekali murid-murid saya itu melanjutkan cita-cita saya. Jangan sampai yang bekam itu orang-orang yang tidak tahu berpengetahuan medis. Nah, jadi supaya menjaga kesterilan ya. Nah, jadi mungkin buat Bu Elvi kalau ada keinginan untuk menterapi ya tekanan darah, itu tadi Bu, olahraga yang teratur ya, makan harus seimbang ya, sayuran dengan kolesterolnya, dan kemudian juga manage stres dan bekam. Yang keempat nih bekam, penting sekali untuk kita lakukan. Kata Rasulullah SAW, berbekam itu sebulan sekali ya, pada tanggal 17, 19 atau 21 setiap bulan Hijriah ya, bukan bulan biasa, bukan bulan Masehi ya, bulan Hijriah. Jadi setelah setelah bulan purnama, nah itu kita udah mulai ya, kan bulan purnama 13, 14, 15 ya, 2 hari setelah bulan purnama tuh nah udah boleh bekam. Nah itu paling bagus. Nah itu akan
dikatakan Rasulullah SAW, barang siapa yang berbekam tanggal 17, 19, 21 setiap bulan akan dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Ya, demikian Bu Elvi, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada Ibu dan keluarga Ibu dan menjadikan ibadah Ibu semakin baik, insya Allah. Makasih. Bagaimana Ibu? Oke, boleh Pak, silakan. Boleh. Baik, terima kasih. Ini terkait pengambilan darah. Kalau kita donor darah itu kan dihitung tekanan darah kita. Kalau naik atau rendah tidak diperkenankan kita mendonorkan darah. Ya. Atau disadap ya, istilahnya. Iya. Tapi ketika termasuk mungkin ketika perempuan datang bulan juga kan tidak di terkait dengan mana Bu? Apakah itu diperhitungkan juga? Terima kasih. Ya, donor darah ya. Ini menarik ini memang. Ini pengalaman saya donor darah ini udah panjang. Jadi dulu saya tuh jarang sekali bisa donor Pak. Sebelum kenal bekam itu, HB hemoglobin saya itu paling cuma 9,5 ya 10. Hemat kali pokoknya. Nggak pernah bagus ya. Jadi gagal terus. Nah, kalau diperiksa mau donor gagal. Nah, setelah saya bekam, alhamdulillah, kalau kita pikir-pikir kan darahnya diambil ya kan. Kenapa kok bisa justru hemoglobinnya naik? Nah, saya baca-baca penelitian-penelitian sebelumnya. Waktu itu saya belum meneliti tentang bekam. Saya baca banyak sekali orang-orang yang mengatakan, para ahli ya, ini bukan orang biasa, para ahli mengatakan bahwa keluarnya darah-darah yang kotor itu, kalau dalam bahasa Arab tuh damul fasad ya, darah yang rusak itu justru akan memancing ya pembuluh sumsum tulang belakang kita, sumsum tulang-tulang kita untuk memproduksi darah baru. Ya, jadi darah-darah butir-butir yang baru ya itu diproduksi dengan lebih cepat. Nah, akhirnya jadi segar ya, darah-darah baru itu mengikat lebih banyak oksigen, lebih banyak memberikan zat-zat nutrisi bagi tubuh kita sehingga kita lebih sehat. Nah, itu jadi darah yang keluar pada saat bekam itu, Pak Lahudin ya ini ya yang bertanya tadi ya, adalah darah yang rusak yang keluar. Tapi kalau donor darah itu darah bagus karena diambil bukan dari kapiler. Kalau kita berbekam itu kan diambil dari belakang ya, dari belakang, dari punggung, dari kapiler. Istilahnya pembuluh darah yang kecil-kecil, yang di situ banyak kolesterol, banyak asam urat, dia bersarang menyumbat di situ. Sedangkan ketika kita donor itu kan diambil dari pembuluh darah besar di sini, di lengan ya, di vena cubitti. Nah di situ justru kita memberikan darah-darah yang bagus kepada orang. Ya, darah yang bagus kita berikan kepada orang lain, itu sedekah kita, kata Syekh Yusuf Qaradawi, seorang ahli fikih ya, ini baru sembuh beliau dari COVID, alhamdulillah. Itu sedekah yang luar biasa, lebih dari sedekah uang, karena tidak sembarang orang bisa memberikan darah, karena dia sendiri harus sehat sekali. Ya, orang-orang yang sakit, yang lemah, seperti Bapak bilang tadi, perempuan yang sedang datang bulan itu encer darahnya. Encer ya, jadi kalau saya bekam pun orang lagi, sebenarnya nggak boleh dibekam ya, kalau orang lagi haid itu nggak berhenti, tidak beku-beku darahnya. Jadi saya bilang, ini ada yang salah nih, Ibu nggak bilang ya Ibu lagi haid. Saya udah nggak tahan lagi pengen bekam nih, sebenarnya haidnya masih hari kelima, kan dia bohong tadi saya bilang, padahal udah saya tanya nih, Ibu masih haid apa enggak? Ternyata orang hamil juga nggak, itu darahnya encer ya, kita bekam nggak habis-habis keluar. Ya saya curiga kalau udah nggak habis-habis, ini Ibu hamil nih, enggak ya. Mungkin karena udah anak keempat dia, jadi dia menafikan ya. Ini saya kira nih hamil, coba periksa nih tes pack, saya bilang. Betul, habis itu pulang dia beli tes pack, bener hamil dia. Jadi memang orang hamil, orang haid nggak boleh donor karena memang zat pembekuan darahnya itu menurun. Ya, tapi kalau kita tidak hamil, sehat, insya Allah kalau donor tuh bagus sekali. Dan saya juga donor plasma ya Pak ya. Donor plasma itu selama di Sydney itu saya donor 2 minggu sekali, jadi bukan 3 bulan sekali seperti donor pack red cell itu ya.
itu luar biasa, tubuh kita tuh segar. Karena waktu kalau plasma tuh yang diambil kolesterol ya di plasmanya kan. Itu segar, badan kita tuh yang tadinya tangan pegel-pegel tuh jadi lancar gitu ya. Jadi saya dengan biaya sendiri tuh pergi ke tempat PMI-nya sana ya, Red Cross-nya Sydney itu rajin sekali sampai mereka pikir wah ini kok aneh, orang Islam ini nggak bawa bom dia malah ngasih darah gitu kan. Itu bagian dari dakwah kita. Ya, dakwah kita karena orang-orang itu sebenarnya takut lihat orang pakai jenggot, orang pakai serban ya, orang pakai jilbab besar itu dia pikir, nah ini bawa granat nih, di sini dia mau bom kita nih, di dalam tas dia bawa pistol nih, karena sering kejadian gitu di Australia itu ada orang yang mentalnya nggak bener gitu ya, kadang-kadang dia gila atau apa, dia mukulin orang dan sebagainya. Jadi karena mukanya Arab-Arab gitu, padahal dia orang Turki kadang-kadang kan, tuh dianggap orang Islam tuh bawa rusuh. Nah, tapi ini lain pula nih, satu nih, dia bawa darahnya nih. Jadi itu menyeimbangkan ya juga isu-isu negatif ya, fitnah-fitnah tentang Islam. Makanya kalau di Jogja tuh dulu saya buat klub donor darah. Ya, klub donor darah sehingga di masjid, tapi basisnya itu di masjid. Masjidnya punya klub donor darah, kalau orang cari darah pergi ke masjid. Nah, bukan mau sembahyang aja, bukan mau sholat, mau buka puasa atau apa, dia pergi pun ke sana, carilah pengobatan ya, cari info-info dokter, ada juga kami sediakan. Jadi subhanallah, jadi kalau Bapak donor darah tuh harus diupayakan. Mungkin Muhammadiyah pun punya klub donor darah gitu kan, memberdayakan umat kita dan supaya kita bisa donor berbekam dan makan tadi dengan cara yang disunahkan Rasulullah SAW. Udah saya buktikan Pak, HB yang penelitian tadi ada yang hemoglobinnya itu 70 orang tuh naik dia hemoglobinnya ya. Jadi jangan takut habis darah saya kalau dibekam ya, nanti nggak ada lagi, nanti lemes, ada ini. Justru enggak, justru habis itu hemoglobin kita lebih tinggi ya, lebih segar. Bahkan lucunya ya, satu lagi yang paling menarik waktu saya ini beberapa orang saya lihat, saya pernah dipanggil sama orang PMI-nya Sydney, Red Cross-nya itu, dibilang, Bu, Ibu iron-nya rendah banget, katanya besinya rendah kali di dalam darah, Ibu nggak boleh donor lagi. Wah jangan gitulah, saya merasa sedih kan, kok nggak bisa donor lagi, ini iron-nya rendah banget. Saya bilang, mana mungkin rendah besinya kalau HB saya tinggi ya kan. Besi ini karena saya terangin sama dia, ini TIBC, total iron binding capacity saya tuh tinggi. Artinya apa? Kalau saya ini mempraktekkan bloodletting, saya bilang kan, berbekam, sehingga memang TIBC-nya akan tinggi. Jadi kalau saya makan besi lewat sayur-sayuran, itu sayurnya itu ampasnya keluar, besinya itu ditarik semua sama darah saya. Ya nggak ada yang sia-sia. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita pencernaan yang nggak bagus, itu ada makan bergizi, kita makan vitamin, kita makan madu, kita makan haba sauda, macam-macam, tapi lewat aja keluar dia, ya. Terlalu ikhlas ya, keluar semua apa yang kita makan. Nah itu rugi, ya rugi. Nah kalau kita berbekam tuh pencernaan kita tuh jadi lebih efektif, optimal, disedotnya ya, kalsium disedotnya, iron ya, besi disedotnya, vitamin B, vitamin D, vitamin E, vitamin A ya, sehingga apa yang kita makan tuh lebih berkah. Nah itu dibilang lebih berkah ya, lebih masuk dia ke dalam badan kita. Jadi jangan ditinggalkan, saya kira, minum madu dan berbekam ini untuk orang Muhammadiyah dan orang pada umumnya. Karena saya banyak bergabung dengan kegiatan Muhammadiyah selama saya di Jogja ya, di Aceh, itu sangat bermanfaat ya. Kalau kita menggerakkan ya jamaah kita ini menjadi jamaah yang lebih kontributif ya, dan kontribusi itu dimulai dari badan kita sendiri, cara kita makan. Nah, nanti besok-besok bapak-bapak bilang sama istri-istrinya kan, wah nih kalau nggak haid coba ini pikirkan kapan berbekam ya, dan juga makannya diatur ya supaya tidak terlalu banyak menu ya, tidak terlalu banyak ikan, lauk dan sebagainya yang membingungkan tubuh kita, supaya kita sehat ya. Kalau kita sehat kita bisa donor, apalagi nih musim sakit ya, banyak sekali orang memerlukan bantuan kita. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa
kurang memuaskan sehingga kita bisa belajar lagi ya Pak ya. Makasih. Memuaskan. Baik. Sedikit nanti mungkin minta jawabannya dari Dokter Ipan aja setelah. Ya, betul. Apa beda bekam itu dengan apa ya? PASDU ya? PASDU ada praktek. Sama. Itu apa sama dengan bekam itu? Nanti mungkin Dokter Ipan. Dokter Ipan ini sekarang ini sebagai unit donor darah, dokter unit donor darah di PMI Labura, Bu. Oh, luar biasa. Murid saya tuh, Pak. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Iya Kak, jadi Pak Lahudinur itu sekretaris PMI-nya. Oh, ini, aduh, rupanya konco akrab ini, konco sahabat ya, karib jadi, nih ya. Cuma kita baru bisa nyediain WB sama PRC karena ya baru jalan tahun ketiga lah ini. Alhamdulillah. Kalau FASDU FASDU lain lagi. Kalau FASDU vena seksi, ya itu bagusnya buat negara dingin atau orang yang sudah ini sekali, sudah mampet banget ya, nggak mempan sama bekam sama FASDU lah, cocok tuh. Apa ada praktek ini, Rifan, FASDU juga? Belum, Kak. Tapi ya kurang lebih sama kayak donor darah juga lah. Tapi sistemnya tuh pakai, bukan, kalau sekarang orang FASDU pakai ini kan, pakai aboket ya. Tapi kalau dulu FASDU itu memang pakai pisau, kayak vena seksi gitu. Ya, jadi kalau parah-parah kali kayak saya tadi, misalnya udah sumbat-sumbat itu memang saya pingin didonor aja saya. Kalau donor itu udah enak lah, ringan badan kita. Jadi betul juga, bolehlah dibilang FASDU modern lah ya, Pak Lahudin ya. Oke, baiklah itu tadi. Dengan penjelasan terakhir dari Bu Ocha tadi, berakhir juga lah kajian Senin malam kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya kali ini, Bu. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari penjelasan Ibu tadi. Salah satunya itu ya pengobatan anak Rasulullah, yaitu pertama minum madu dan serta mijam atau bekam ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan untuk terus bisa membagikan ilmunya, dan mungkin lain kali juga masih bisa mengisi kajian kita jika ada waktu dan kesempatan. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Kemudian majelis kali ini akan saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mari bersama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Bu. Rifan, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Ya Kak. Waalaikumsalam. Banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minggu depan